Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Sahlul, yang terhormat Ustadz Niam, dan teman-teman yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga sampai saat ini. Yang ketiga, di acara pembekalan santri akhir 2021, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sahlul Mubarak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Badrun Niam SPD, ya, mendampingi saya, yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai adik-adik, anak-anakku sekalian yang saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini Allah masih menitipkan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman dan Islam tentunya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga kita semuanya ini mendapatkan syafaat dari beliau. Ya. Anak-anakku sekalian, santriwati yang luar biasa ini, ya, di agenda yang sangat baik ini, ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di saat yang lain mungkin masih tertidur, masih pulas, masih leha-leha, kita sudah bergegas untuk menambah wawasan kita, memberi asupan nutrisi pada otak kita, pada jiwa kita, pada hati kita. Insya Allah di kemudian hari kalian akan sangat-sangat bersyukur yang mengalami kepernahan seperti ini. Aku pernah seperti ini, aku pernah seperti itu. Ya, alhamdulillah manfaatnya sekarang kurasakan. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, perkenankan saya Ustadz Sahlul, ya, untuk menyampaikan, kita akan sharing bersama di 2 jam atau 1 jam ke depan di satu tema yang sangat khas sekali di Persyarikatan Muhammadiyah, ya, yaitu berkaitan dengan kaderisasi di Muhammadiyah. Ya, tentu antum sangat akrab, sangat familiar dengan kata-kata ini, ya, kaderisasi, ya. Apalagi kata-kata Muhammadiyah. Setiap kali mungkin antum membaca, mendengarkan dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya mari kita lenturkan pergelangan tangan kita dulu. Pulpennya nggak usah dipegang, kalau belum ada instruksi jangan memegang pulpen, ya.
Ya, biasanya yang dredeg, grogi itu ya, dilenturkan dulu, kita nanti akan sudah ada yang ngantuk silakan cuci muka ya. Semuanya sudah rileks. Yupi sudah sahur ya. Alhamdulillah ya. Kalau nggak kuat angkat tangan ya, nggak kuat puasanya ya. Nanti akan tetap saya minta untuk menahan ya, menahan. Ya. Baiklah, saya ingin bertanya ya pada kalian, saya mau melihat dulu kalau antum mendengarkan kata-kata kader, itu apa yang terlintas dalam pikiran antum atau apa pendapat antum seputar kata kader ya. Oh Tina Ayu bisa menjelaskan apa itu kader? Generasi pengganti, ya, kader ya. Yang lain ada pandangan lain ya, silakan angkat tangannya. Langsung saya tunjuk ya. Sensa, Tina Sensa. Sejauh ini apa yang kamu ketahui tentang kader? Iya, itu yang tengah yang mengangguk Uhtina Ocha ya, Rosaliana Gunawan. Cadangan berarti. Oh, enggak. Iya, kader. Oke, oke. Perwakilan dari kampus 2, monggo. Akhuna Yufi. Kader, kader. Ini pengantar ya, saya akan mengukur dulu pemahaman antum. Gimana? Calon penerus. Ya. Yang di depan ada yang mau menjawab? Penerus ya. Oke, anak-anakku sekalian. Setelah ini kita akan membahas dengan detail ya. Detail apa itu kader dan apa perbedaan kader dengan kaderisasi. Baik, sekarang slide akan saya maksimalkan. Tolong diperhatikan dengan seksama ya. Nah, kelihatan dari belakang? Oh, Ustadz Niam yang kelihatan, enggak apa ya. Baik, anakku sekalian, enggak usah ditulis. Jadi ini ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Nanti akan saya kopikan, nanti antum akan dapat materi-materi ini. Jadi Muhammadiyah itu kan termasuk organisasi besar ya, organisasi dakwah dan tajdid. Memiliki misi yang berat ya nampaknya. Apa misinya? Misi Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam eksekusi misi ini kan berarti membutuhkan subjek, ya kan? Membutuhkan penggerak. Siapa? Ya anggota-anggotanya. Kalau dalam organisasi jelas ada unsur yang harus dipenuhi dalam organisasi itu. Ada pimpinan, ada kader, ada anggota. Ya. Kalau kader di dalam buku referensi ke Muhammadiyahan kelas 3 kalau antum punya, kader adalah inti atau tulang punggung dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen. Ini di versi lain mengatakan bahwa kader adalah orang-orang pilihan, memiliki kualifikasi tertentu ya, yang berbeda dengan anggota. Dan kompetensi ini dilatih atau didapatkan, mohon maaf, kompetensi ini didapatkan melalui proses, tidak instan, tiba-tiba lahir,
kemudian menjadi kader, tidak ternyata. Ya, ada proses-proses tertentu, pengenalan, ya, kemudian ada lagi pemahaman, nanti ada pendampingan, pemantapan dan lain sebagainya. Kemudian kaderisasi, jelas ya kalau kaderisasi itu kan apa namanya, kata benda, nomina ya, nomina, dia adalah proses pencetakan kader, ya. Kaderisasi itu prosesnya, ya, proses melahirkan kader-kader, itu adalah kaderisasi. Seperti ada diklat untuk apa namanya, menjadikan seseorang bisa mahir operasional alat-alat tertentu misalkan, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, maka ada pelatihan, ya, seperti itu. Untuk melahirkan seorang yang paham komputer betulan. Kemudian tujuannya apa pengkaderan Muhammadiyah ini? Ya, terbentuknya kader Muhammadiyah yang memiliki ruh. Ruh itu spirit. Apa itu spirit? Ya, spirit, bukan yang spirit nyatanya nyegerin, itu bukan ya. Nah, spirit, apalagi kalau di lapangan ada yang spirit itu ya, pakai peluit itu ya, itu tidak, tapi spirit, energi, ya, roh, ya, roh, nyawa. Dia adalah penggerak, itu adalah spirit serta integritas dan kompetensi untuk berperan di persyarikatan. Jadi dia berguna maksimal, di apa namanya, memiliki kemampuan maksimal untuk bisa menghidupkan persyarikatan, umat serta bangsa dan negara. Jadi tujuan kenapa harus ada kaderisasi? Ya agar muncul kader-kader Muhammadiyah yang memiliki ruh. Ada gak kader yang tidak memiliki ruh? Ada. Kader yang belum bisa menggerakkan, belum bisa memberi manfaat di sekitar, ya, entah itu di persyarikatannya, di umat atau di lingkungannya lah ya, di lingkungannya. RT, RW, keluarga, ya. Itu kalau ada warga Muhammadiyah belum bisa menghidupkan nuansa Islami di keluarga, di lingkungan masyarakatnya, lah ini berarti patut dipertanyakan. Tanggung jawab kader itu apa? Mengembangkan organisasi. Ya, organisasi itu perlu berkembang. Dari kecil misalkan anggotanya 5 menjadi 10, dari 10 menjadi 20, dari 20 menjadi 2000, dari 2000 menjadi 2001, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, wah Ustadz hitungannya kok, ya terserah ya, hitungan yang perkembangan itu kan fluktuatif ya. Kadang-kadang naiknya banyak, kadang-kadang naiknya sedikit, kadang-kadang tidak naik, kadang-kadang turun. Nah, inilah tanggung jawab kader, sungguh berat, ya. Apalagi menghindarkan ideologi dari adanya distorsi, penyimpangan. Musuh-musuh Islam, cara mereka merusak Islam adalah melalui dalam, melakukan distorsi, melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Seperti halnya kalau seseorang terkena penyakit, maka yang sangat berat diobati adalah penyakit dalam. Ya, apalagi kalau sudah komplikasi. Mungkin kalau kita tergerus kena apa namanya? Ketika mengupas bawang atau cabai, mungkin hanya terkelupas ya, terkelupas kecil atau kena golok atau apa ya, bisa diobati mudah sekali dari luka luar itu. Tapi kalau sudah dari dalam sangat berat. Nah inilah vitalnya ideologi. Kalau sudah rusak, terjadi penyimpangan, sudah organisasi ini diambang kepunahan. Maka dibutuhkan kader-kader yang sangat luar biasa di sini.
Selanjutnya, nah ini daya juang. Jadi kader itu kan kalau kita bahasa singkatnya ya pasukan inti lah, ya pasukan inti. Jadi misalkan dalam satu kelas dipilih 3 orang, 1 ketua, 2 bendahara, tiga sekretaris, yang keempat bagian kesehatan, kelima bagian kebersihan. Lah, yang ditunjuk inilah menjadi pasukan inti. Ini kader, bahasanya kader kelas. Karena apa? Memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lain, memiliki kualifikasi yang berbeda. Saya mau tanya nih, ketika antum memilih ketua kelas, itu ada pertimbangannya enggak? Ada kan apanya? Kemampuan leadershipnya, ya. Jadi pasukan inti memang ini sangat tergantung pada nilai kadernya yang berkualitas, berwawasan, militan, dan penuh semangat. Lah kalau kita bertanya-tanya barangkali ya, Ustadz saya kok baru dengar kata militan, ya, militan, ya. Sering kita mendengarkan berita ada militan kayak di Taliban atau apa itu kan ada istilah militan, ya, militansi dan lain sebagainya. Itu pernah kita dengar, terutama ketika berita-berita yang mengabarkan bahwa ada apa namanya teroris, ya militan Islam, bahasanya seperti itu. Ya memang militan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bersemangat tinggi maknanya, berhaluan keras, bahasanya ekstrim. Bahkan di penjelasan lain bahkan dengan paksaan. Ya. Itu kalau kita mengambil kata militan. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau disingkatkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah bersemangat tinggi, penuh gairah, ya. Bisa juga diartikan berhaluan keras. Jadi kader yang militan itu bahasanya apa ya? Habis-habisan. Kalau dalam filosofi atau filsafat di pondok pesantren, Ustadz Guntur mungkin sudah hafal ya. Bondo bahu, pikir, lek perlu, sak nyawane pisan. Bondo harta, bahu tenaga, pikir-pikiran, sampai nyawa pun dipertaruhkan. Ini adalah filosofi militansi ya. Jadi kemudian yang militansi ya kata benda ya, ini yaitu ketangguhan dalam berjuang. Kalau antum ada kata-kata seperti ini, untuk mewujudkan militansi apa namanya ibu-ibu dalam menjaga anak-anaknya, maka dibutuhkan pelatihan ya untuk memunculkan ketangguhan ya dalam berjuang ibu-ibu dalam mendidik anaknya, maka dibutuhkan pelatihan. Apa itu? Ada parenting, ada metode-metode belajar untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah sekolah pertama, al-ummu madrasatul ula. Ya, maka dibutuhkan militansi. Apa tadi militansi? Ketangguhan dalam berjuang. Ya, jadi kalau antum dikatakan apa itu militan? Jelaskan ya, semangat tinggi. Ya, apa militansi? Ya, militansi artinya ketangguhan dalam berjuang. Hampir sama sebetulnya. Hanya beda. Yang pertama adalah sifat, yang kedua adalah nomina ini. Nah, ini proses kaderisasi itu bisa dilaksanakan dalam bentuk formal ataupun non formal. Apa itu formal? Siapa yang bisa menjawab formal? Formalitas itu. Antum kan pernah dengar kata-kata formal ya? Ya, Anggi, Andin, apa menurut antum tentang kata-kata formal ini? Ya ada formal, ada non formal. Oh iya, boleh. Nah. Kalau Safa, kalau non formal itu apa, Fa? Hah?
tidak resmi ya. Nah, ya. Boleh juga. Salah nggak istilah ini? Apa jawaban itu? Ya tidak jauh-jauh beda dengan apa yang antum jawab lah ya. Formal itu ya nanti ada kaitannya dengan eh, apa namanya, kedinasan atau apalah ya sifatnya yang ada aturannya. Baku itu formal. Kalau yang non formal itu kan yang jalur-jalur atau cara-cara yang tidak memiliki ketentuan baku lah ya. Misalkan di sekolah itu kan formal. Sekolah formal apa enggak antum? Ya formal. Ada pakai sepatu peraturannya, pakai jilbab, jilbabnya tidak boleh dipilok, kacamatanya tidak boleh satu hitam satu putih. Semua terikat pada aturan. Kalau non formal, contohnya apa? Di keluarga itu non formal. Keluarga formal apa non formal? Ya, kenapa? Bangun tidur dibangunkan, ayo subuh. Bapak mulai memberikan instruksi untuk melatih antum bangun pagi. Ayo dibersihkan, mari kita bersih-bersih. Ya, bersih-bersih itu boleh pakai mukena, boleh pakai baju, boleh pakai kaos, tapi masa sih antum pakai mukena kan tidak. Tetapi kan tidak ada ketentuan khusus yaitu. Jadi proses kaderisasi itu bisa jalur formal, bisa jalur non formal. Nah, saat ini yang akan kita bahas bahwa proses kaderisasi itu melalui 4 jalur, yaitu keluarga. Ya, ada yang mudah mulai ngantuk ini ya, tidak ada, alhamdulillah. Ya, ada yang proses melalui jalur amal usaha. Amal usaha, antum tahu di Muhammadiyah apa saja amal usaha Muhammadiyah? Amal usaha yang sosial sifatnya ada PKU, ya. PKU itu amal usaha Muhammadiyah. Yang pendidikan, amal usaha Muhammadiyah apa? Perguruan Muhammadiyah, sekolah dasar, MI, SMP, MTS, sampai perguruan tinggi. Ya. Semua itu jalur yang sangat potensial ya untuk proses kaderisasi Muhammadiyah. Kemudian ortom, ya, ortom organisasi otonom mulai dari NA, kemudian pemuda, ada HW, tapak suci, IPM, IMM, dan lain sebagainya. Itu ortom, itu juga proses, itu wadah-wadah untuk bisa mencetak kader-kader baru. Ya. Kalau ortom-ortom itu tidak bisa memproses kader, berarti dia vakum atau bisa dikatakan mati suri. Ya. Dia dikatakan hidup kalau ada proses kaderisasi. Ada pelatihan, ada pendidikan kepemimpinan. Ya, dalam setiap proses kerja di IPM di manapun ada pasti. Ada event mesti ada panitia. Di sanalah akan belajar leadership dan lain sebagainya. Kalau ada ortom, tidak ada kegiatan, ini sangat disayangkan sekali. Kemudian, terlalu cepat apa terlalu lambat ini? Terlalu cepat ya, akan saya slowkan lagi penjelasan saya ini ya. Potensi, potensi itu ya potensi ya. Nah, potensi. Apa bahasa lain dari potensi? Modal Ustadz ya. Sumber daya kader dan anggota. Jadi kita ini memiliki bahasanya itu lahan yang luas sekali untuk bisa memunculkan atau melahirkan, menumbuhkan benih-benih yang berkualitas. Itu sangat banyak sekali, lahannya sangat banyak sekali. Bahasanya kita punya sekian hektar lah kalau ingin berkebun sawit ya kita punya lahan yang banyak, mau tanam padi kita juga punya lahan yang banyak, kita mau tumbuhkan gedung-gedung kita juga punya lahan yang banyak. Bahasanya seperti itu bahasanya. Kalau kita mau mencetak kader, sudah ada wadah-wadah di sini.
Ya, potensinya itu luar biasa di sini. Pertama, jumlah anggota dan simpatisan yang banyak dan tersebar di berbagai bidang keahlian. Anggota Muhammadiyah, kalau yang terkini ini saya tidak gitu hafal ya, tapi sangat banyak sekali ya. Bukan hanya ratusan ribu, tapi sudah jutaan. Ya. Jumlah anggota loh ya, simpatisannya apalagi, artinya masyarakat tertentu yang care, yang peduli dengan Muhammadiyah ataupun yang simpatik, ya bahkan yang bukan dari Muhammadiyah berani mewakafkan tanah, berani mewakafkan bangunan untuk Muhammadiyah. Kenapa? Karena ada kepercayaan. Mereka simpati. Padahal bukan warga Muhammadiyah. Ya, kalau kita lihat di Rembang atau di Pati ya yang kemarin diresmikan tuh PKO ya, itu wakaf dari bukan warga Muhammadiyah padahal wakafnya ya. Luar biasa mereka percaya. Kenapa? Karena terkenal dengan manajemennya yang bagus, administrasinya yang rapi, serta bisa dipertanggungjawabkan. Lah, ini potensi yang luar biasa kita ya. Sampai simpatisan saja bisa sedemikian percayanya. Simpatisan itu bukan warga Muhammadiyah. Bisa sangat simpati dan percaya mewakafkan sekian hektar tanah. Ya. Kemudian segmentasi kader berdasarkan kelompok dan status di dalam atau terdapat di berbagai organisasi otonom. HW contohnya, sejak TK itu ada. TK ada nggak HW? Oh enggak, berarti mulai Atfal mulai SD ya? Mulai SD saja sudah mulai ada benih-benih. Ya, nanti SMP ada lagi pengenal ya SMP ya. Kemudian di SMA ada pengenal. Bukan? Penghela, ya betul. Penghela. Nanti mahasiswa ada mahasiswa apa kalau HW? Oh ya nanti Sat Guntur yang bisa menjelaskan di lain forum ya. Jadi ini proses kaderisasi potensinya luar biasa. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dikawal mahasiswa. Itu potensi yang luar biasa untuk memunculkan pasukan inti, memilih beberapa orang yang memiliki kualifikasi yang luar biasa, dipilih, pasti ada, sekian banyaknya, masa tidak ada, mustahil itu. Ya. Ada lagi di tapak suci. Tapak suci itu ada batasan umur enggak? Tapak suci. Batasan umur. Ada. Bayi enggak boleh latihan tapak suci. Ya. Tetap ada. Kira-kira berapa menurut antum? Masa bayi dilatih salto? Ya kan enggak mungkin. Ya. Ada. Maksud saya umur tertentu walaupun dia masih kecil itu bisa diolah raganya, jiwanya di dalam tapak suci. Jadi batasannya ada tetapi dari yang sangat kecil itu ada. Tidak ada syarat minimal SMA, tidak ya. Ketika dia fisiknya sudah mulai bisa digerak-gerakkan umur 5, umur 6 itu boleh. Ya, setahu saya boleh mengikuti tapak suci. Tentu dengan latihan yang wajar. Ya, proses kaderisasi di tapak suci aja mulai dari yang putri juga boleh, iya kan? Boleh, ya kan? Dari kecil, kemudian dari SMP, SMA. Kalau kakek-kakek boleh gak ikut tapak suci? Boleh, ya boleh tapak suci itu kakek-kakek. Sekedar olah fisik, ya. Kalau tarung mungkin tidak ya, nanti malah pendong-pendongan, ya. Nanti kasihan lodak-lodak dan lain sebagainya. Tapi boleh, ya. Ini apa? Dalam ortom saja kita lihat, ya. Dari berdasarkan kelompok umur itu sudah potensinya luar biasa kita. Dari kecil sudah mulai ditanamkan, bisa ditanamkan ideologi Muhammadiyah di sana. Ya. Ada lagi selain HW tempat suci, IPM, pelajar dikasih wahana juga, dikasih sarana untuk bisa melatih diri, ya, memiliki kompetensi tertentu untuk nanti bisa direkrut menjadi kader dari kelas SMP, kemudian SMA dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya potensinya apa lagi? Potensi sumber daya kader kita itu. Jumlah siswa dan mahasiswa. Ada sekian ratus perguruan tinggi. Ya, sekian ratus itu tentunya potensinya untuk memunculkan kader-kader itu pasti ada. Ya, sangat potensial sekali. Ya. Jumlah siswa berapa ratus ribu, berapa juta bahkan ya. Untuk bisa melahirkan kader-kader sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan kalau ada proses kaderisasinya itu. Ya. Selama ada proses bagaimana muncul kader-kader baru. Kalau jumlahnya banyak, kemudian mahasiswa juga banyak, tapi tidak ada proses, tidak ada kalau bahasanya apa ya, di fragmentasi ya, untuk bisa menjadi tape itu ya. Iya betul. Apa namanya yang untuk dari ubi menjadi itu? Ya, ada proses lah di sana. Itu kalau tidak ada proses sama sekali ya tidak akan menjadi kader. Ya. Maka potensi yang besar ini sangat disayangkan kalau dilewatkan. Kemudian potensi selanjutnya apa? Keluarga, ya tokoh atau anggota itu pasti punya keluarga. Antum punya keluarga kan? Nah, itu juga potensi untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah. Ya, ada yang bapaknya anggota PCM, ada yang bapaknya anggota PDPM, ada yang bapaknya anggota ranting. Di sana adalah proses ya, proses kaderisasi yang paling dekat itu ya, yang paling dekat. Yang paling dekat seperti ini. Ya, ini proses kaderisasi. Misalkan saya Rosi anak saya, misalkan dia masih TK, maka proses kaderisasi saya lakukan, tak kenalkan. Nduk, Muhammadiyah itu artinya ini. Pimpinannya dulu namanya Pak Ahmad Dahlan, Ki Ahmad Dahlan. Dia TK sudah tahu, Muhammadiyah itu pimpinannya dulu adalah Ahmad Dahlan. Nanti diajarkan cara sholat Muhammadiyah, itu kan kaderisasi di keluarga, ya kan? Dari TK sudah. SMP saya ajak jalan-jalan, ya. Ini gedung Muhammadiyah, ya tempat untuk belajar. Di sini ada pelajaran sains dan lain sebagainya, ya. Dia akan menjadi tahu banyak ya berkaitan dengan Muhammadiyah. Nanti akan muncul, ya, girohnya, semangatnya bermuhammadiyah. Dari kecil, dari apa tadi? Dari keluarga. Ya, setelah dia mahasiswa lulus, itu ada yang melamar Muna gimana ini, ya dia aktif. Jadi sampai terakhir pun dikawal, ya seperti itu. Ini dari keluarga bisa akan memunculkan kader Muhammadiyah sangat potensial sekali. Jaringan vertikal dan horizontal persyarikatan ya. Muhammadiyah itu kan dari pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, PCM, ranting. Ranting kadang-kadang punya aum ya, jadi melebar, melebar dan lain sebagainya, berkembang dan lain sebagainya. Jadi jaringannya luar biasa, vertikal horizontal. Nah ini, apalagi potensi untuk kaderisasi, untuk proses kaderisasi. Ya, ada amal usaha Muhammadiyah yang melimpah, tadi yang saya sebutkan. Ya, rumah sakitnya aja berapa, saya tidak bisa menghitung. Ya. Kecamatan Cepu, di Kabupaten Blora ada berapa, di Jawa Tengah ada berapa, di Indonesia ada berapa, sungguh sangat banyak sekali. Ya. Kemudian jaringan organisasi Muhammadiyah dengan organisasi lain yang sejenis yang memiliki visi misi yang serupa, itu juga potensi. Ya, potensi untuk melahirkan kader-kader. Ya. Kemudian sistem perkaderan Muhammadiyah yang sudah mapan. Kenapa mapan? Karena kita sudah punya fasilitas, sudah ada gedung, sudah ada apa namanya strukturnya, tinggal prosesnya, tinggal bagaimana mengadakan satu kegiatan, satu apa namanya wadah untuk bisa menjadikan orang-orang itu memiliki gairah yang tinggi, semangat yang tinggi untuk
bermuhammadiyah untuk menjadi penggerak lah ya. Hanya butuh itu. Secara sistem sudah mapan kita, sistemnya sudah mapan. Ya. Sudah teratur lah bahasanya. Nah ini, jadi kaderisasi atau proses pencetakan kader itu termasuk program strategis yang sangat penting lah, program yang sangat penting di sini. Ya, ya ini sebelum patah, kalau kita sering mendengarkan moto yang sangat akrab familiar di telinga kita, ya, moto Muhammadiyah kan sering ya, sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti. Kalau dalam semboyan kita dalam belajar kan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau yang nggak bisa renang, lah itu bahaya. Ya. Ya. Kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inna ma'al usri yusra. Rumus itu. Ya, inna ma'al usri yusra. Enggak ada kata-kata inna ma'al usri, enggak ada. Ya, pasti ada kemudahan di sana. Ya, ya nak ya. Jadi harus kita setting dalam otak kita. Dalam Muhammadiyah juga gitu, harus ada pengganti. Ya, sebelum patah sudah tumbuh dulu. Jadi sudah ada dipersiapkan. Al-Ahyubi, ya di rumah dia akan menjadi leader nanti. Bapaknya sudah kerja di mana, ibunya kerja di mana, kamu yang akan menghandle rumah ini. Sudah mencetak kader itu, harus ada seperti itu. Ya, kalau enggak ada seperti itu, maka tidak terurus rumahnya. Ya, gentingnya jadi di bawah, tackle-nya jadi di atas. Nah, itu kan karena kegagalan kaderisasi. Kalau berhasil, rumah itu akan menjadi semakin baik. Itu baru berhasil kaderisasinya. Yang sering kita dengar juga ya di Muhammadiyah ya, kader adalah anak panah Muhammadiyah yang siap dilepaskan ke berbagai arah sasaran. Tadi itu yang pertama ya. Tujuannya untuk apa? Ingat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sampai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini terwujud. Ya. Sampai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini terwujud. Ya. Arah sasarannya kan macam-macam. Ada yang di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, olahraga, seni, ya. Di Muhammadiyah itu ada majelis seni kalau tidak salah, majelis seni dan budaya. Ya. Mungkin di PDM belum ada. Ya ada pengembangan-pengembangan seni, entah itu seni visual, seni sinematografi atau yang lain lah. Sehingga memunculkan kader-kader Muhammadiyah yang bagus di bidang sinema ya. Nanti bisa membuat film ya, film dokumenter atau film sejarah lah ya, yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan ortom-ortomnya. Itu juga kader ya. Terus kader yang memiliki militansi yang tinggi. Ada lagi di bidang IT ya, ada lagi di bidang apa namanya yang lain lah pokoknya ya. Banyak sekali lah bidang-bidang yang harus dijadikan Muhammadiyah sebagai lahan untuk berdakwah ya. Pokoknya esensinya tadi ya, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah ini kalau kita bicara pengkaderan itu kan ada dua ya, ada jenisnya ya, jenis dan bentuk perkaderan Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama itu perkaderan utama, ya, yaitu Baitul Arqam, Darul Arqam dan Baitul Arqam. Antum pernah dengar ya ini ya? Kalau Darul Arqam itu kan proses atau kegiatan kaderisasi atau sistem pengkaderan yang bertujuan untuk membentuk cara berpikir, itu Darul Arqam, membentuk cara berpikir dan sikap kader dan pimpinan yang kritis. Ya, kemudian terbuka dan penuh komitmen
terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Jadi kalau Darul Arkom ini biasanya diselenggarakan di tingkat pimpinan pusat. Ingat-ingat ya, Darul Arkom. Jadi nanti beda, kurikulumnya berbeda, waktunya berbeda. Jadi kalau Darul Arkom itu di tingkat pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan aum. Ya, itu Darul Arkom. Ini sebetulnya di buku pelajaran di kelas 3 antum sudah pernah belajar ini ya. Tapi ada yang lupa, ada yang ingat ya. Kita ulangi lagi. Kalau Baitul Arkom itu kan modifikasi atau penyederhanaan dari Darul Arkom. Biasanya kalau Baitul Arkom itu di tingkat PDM. Ya, PDM, kemudian PCM dan ranting serta aum. Kalau Baitul Arkom itu kan sasarannya simpatisan, ada anggota, kemudian pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Ortom, ya atau pimpinan, middle manager ke bawah, serta karyawan amal usaha itu Baitul Arkom. Seperti PKU itu yang kalau diadakan adalah Baitul Arkom. Ya, Baitul Arkom. Minimal itu Baitul Arkom kalau seingat saya adalah 1 kali 24 jam minimal. Ya. Kalau Baitul Arkom itu 1 minggu. Ya. Masih ingat antum ya ini ya, berkaitan dengan Darul Arkom dan Baitul Arkom ya. Kemudian kaderisasi fungsional, pelatihan instruktur ya, itu perkaderan instruktur seperti pelatih HW itu ada Taruna Melati, terus Jaya Melati ya, Jaya Melati, Jaya Matahari, Jaya Rembulan, enggak ada Jaya Rembulan ya, Jaya Melati, Jaya Matahari sama apa Ustadz Guntur? Jaya Pertiwi ya. Itu hanya Ustadz Guntur yang sudah pernah, antum nanti harus menyusul. Itu proses kaderisasi yang secara fungsional. Jadi untuk pelatihan instruktur, ada lagi yang untuk pelatihan di tapak suci itu berbeda-beda. Ya. Kemudian pelatihan oleh majelis dan lembaga, cara merawat jenazah sesuai dengan majelis di Muhammadiyah ya, majelis tablik atau cara-cara Muhammadiyah lah, perawatan jenazah, kemudian pelatihan dai dan lain sebagainya. Itu proses-proses pengkaderan yang sifatnya fungsional. Pengajian pimpinan ya, ada pengajian dari PDM, dari PCM. Itu juga proses kaderisasi. Untuk apa? Menanamkan nilai-nilai tertentu ya. Di pengkaderan fungsional. Pelatihan tata kelola organisasi dan diklat khusus. Di IPM, antum juga melaksanakan ini kan ya? Ada pelatihan administrasi nggak di IPM? Surat menyurat. Di Taruna Melati ada. Misalkan yang isi biasanya Mbak Amel ya, tentang surat menyurat dan lain sebagainya. Tentang sidang ya, sidang-sidang juga. Kalau antum pernah ikut Taruna Melati, pasti ikut. Ya, Uti Afifah sudah pernah ikut ya Taruna Melati? Uti Osi? Belum pernah. Ya, setelah ini ya, ikut ya. Darul Arkom atau Baitul Arkom atau ya, Taruna Melati namanya ya, Taruna Melati. Di situ ada. Itu namanya pengkaderan fungsional, ya, pengkaderan fungsional atau diklat-diklat khusus ya. Nah ini adalah PR terberat ya untuk melahirkan kader yang qualified dah ya, yang memenuhi kualifikasi sehingga bisa dikatakan kader itu seperti apa. Pemenuhannya tidak mudah. Ya, tahapannya, prosesnya ya harus dengan kesungguhan dan dengan menggandeng berbagai pihak ya. Keluarga digerakkan, aum digerakkan, semuanya digerakkan ya untuk mencapai kompetensi ini. Kalau kita mohon maaf, kita hidup di lingkungan yang non Muhammadiyah, kita sendiri di lingkungan itu kita adalah Muhammadiyah, itu akan memang berat sekali ya. Di sana sini masih ada banyak manganan misalkan, di sana sini masih ada yang mengirim sesajen,
di sekeliling kita mungkin. Itu akan PR sangat berat sekali. Karena apa? Biasanya kita akan dimusuhi masyarakat kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, ya kan. Tradisinya seperti ini, Pak. Kok jenengan nggak ikut? Wah, dikucilkan kadang. Ini kan tantangan berat juga ini, ya. Untuk mewujudkan kompetensi yang seperti ini berat sekali kalau kita tidak berada di lingkungan yang tepat. Yang pertama adalah kompetensi keberagamaan dengan ciri kemurnian akidah. Ya, kemurnian akidah. Akidah itu kan bisa tergerus, ya. Akidah keyakinan kita. Kita mungkin di satu waktu, oke lah kita ziarah, ya ziarah mungkin masih motivasi kita adalah menapaki jejak jasa-jasa yang kita ziarahi, kemudian kita sekedar untuk ya mengingat mati Ustadz saya ziarah itu. Lain waktu kita ziarah lagi mulai terbesit, ya Allah saya kok enggak lolos ini, enggak lolos itu, kok susah amat mendapatkan sesuatu, mulai tergoda kita. Akhirnya kita melihat ada orang yang berdoa memohon di kuburan untuk menjadikan orang yang meninggal sebagai wasilah, kita ikut-ikutan. Ya Syekh, ini saya tolong doa saya dikabulkan, duh. Ya, kita meminta yang telah meninggal untuk menyambungkan doa kita dengan pada Allah. Kan mulai tergerus akidah kita, iya kan? Mulai tergerus. Ya, melalui sarana seperti itu kita mulai tergerus akidah kita. Pertama niatnya sudah bagus ketika ziarah, kedua mulai melenceng, ketiga mulai menyimpang, ya, yang menyimpang ya melenceng tadi itu ya, malah meminta yang meninggal untuk menyampaikan doanya kepada Allah itu kan salah. Karena Anda adalah seorang yang wali, misalkan Anda dekat dengan Allah, tolong dong doa saya titipkan kepada Allah. Ada yang seperti itu. Ada batu diambil ditaruh saku, ya. Sudah mulai tergerus akidah. Ya, makanya menjaga kemurnian akidah itu memang kewajiban kita. Betul, kalau ada hati kita mulai bergeser, tolong kembali lagi. Ya, banyak sekali godaan-godaannya. Ketekunan beribadah, ini juga kompetensi kader. Tekun itu apa tekun? Tekun. Ya, tekun itu bisa dikatakan ya rajin ya. Kemudian istiqomah. Ini juga ada di sini ya. Tekun beribadah, ibadah wajib disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Sudah sholat 5 waktu, khalas tat. Qiraatul Quran, khalas. Ada sunnah-sunnah yang sudah dikerjakan sebagian, tambah lagi, tambah lagi. Ya. Ini adalah ciri ya. Kalau seseorang kader memiliki kompetensi keberagaman yang baik, cirinya yaitu ibadahnya tekun. Ya. Kemudian keikhlasan. Ikhlas artinya murni. Ya. Artinya apa? Artinya hanya untuk Allah, tulus hanya untuk Allah semata. Itu kemurnian hati kita. Tidak ada embel-embel lain. Ya. Sidik, ma makna sidik? Ya, antum sudah tahu pokoknya ini ya. Amanah berjiwa gerakan. Amanah itu kan hal yang paling berat ya. Sekecil apapun amanah itu hal yang paling berat. Ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya kan, apa yang paling berat? Muridnya menjawab, besi, batu besar. Ya itu berat memang, tapi pada hakikatnya esensi yang substansi yang paling berat adalah yaitu memegang amanah itu. Ya. Memegang amanah. Uhti tolong belajar ya. Iya tat. Ya, sampai ke tempat tidak belajar. Amanahnya untuk belajar tetapi adalah ngobrol toh. Itu juga tidak menjaga amanah. Ini saya amanahkan HP untuk kegiatan yang positif ya. Iya. Ya.
kegiatan komunikasi dan belajar saja ya. Nah, pagi-pagi sudah nonton drakor 2 jam. Nah, amanah enggak ini? Tidak amanah, amanahnya ini untuk kegiatan belajar dan komunikasi saja. Nah ini, sepele, kecil, tapi menjaga amanah ini sungguh sangat berat, berat sekali. Kompetensi akademik, ya, dan intelektual cirinya adalah fatonah. Ma makna fatonah? Cerdas, 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 ya. Kalau kita bahas di dalam dunia psikologi ada perbedaan antara cerdas dan pintar ternyata ya. Cerdas itu nanti kita bahas di lain waktu lah, berkaitan dengan psikologi ini. Jadi kecerdasan, bisa memilih, bisa memutuskan, bisa mencari jalan keluar itu cerdas. Ya, memang berat untuk harus dilatih kecerdasan ini. Bagaimana? Ya kita harus banyak pengalaman, banyak melatih diri, banyak mencoba, ya itu cerdas. Diasah lah bahasanya. Dan jangan malu untuk membuka buku. Saat ini nasib yang paling tragis itu adalah nasib buku-buku. Buku-buku di perpustakaan umum, di perpustakaan daerah, di perpustakaan manapun itu sangat jarang yang memegang. Memegang aja jarang, apalagi membuka. Membuka aja gak pernah, apalagi membaca. Karena buku sudah digantikan oleh gadget. Ya. Walaupun di sini ada banyak sekali buku. Di dalamnya bisa ratusan buku. Tetapi efek radiasi ketika kita membaca dengan gadget adalah sangat resiko sekali, radiasi. Ya. Mata kita semakin gimana itu ya, efek kesehatannya akan sangat mudah terganggu ketika kita menggunakan Android atau apapun itu. Tetap buku pilihannya, buku, ya, buku yang kertas itu. Itu harus kalian biasakan untuk menjadi pribadi yang fatonah, tasdid, ya, etos belajar terutama. Entah itu dari literasi, dari pengalaman-pengalaman lapangan, itu etos belajarnya etos belajar itu apa sih? Semangat, gairah belajar. Ya, daya belajarnya harus dikembangkan terus. Sehari saya harus baca 5 lembar buku. Ya setiap hari kalian harus istiqomah untuk membaca itu, buku apapun itu yang bermanfaat. Dan moderat, umatan wasato ya. Moderat itu tidak terlalu bahasanya ekstrim, ya. Harus gini, harus itu. Ya, ada banyak pertimbangan, ada banyak hal-hal yang perlu di diputuskan. Makanya sifat moderat Muhammadiyah itu kan ketika yang lain menyatakan wah ini harus ada negara Islam, Muhammadiyah tetap ya bahwa Pancasila itu sudah konsensus bersama ya. Jadi kesepakatan bersama kita untuk menjadi satu negara, untuk berwarga negara, bermasyarakat, kita sudah punya landasan. Dan ini tidak menyimpang dari nilai Islam. Jadi tidak harus ini negara Islam, tetapi ada nilai-nilai Islam yang sudah tertanam di Pancasila. Ini sikap-sikap moderat Muhammadiyah. Ya, salah satu contohnya. Kemudian ada kompetensi sosial kemanusiaan. Cirinya apa? Peduli sosial. Ya, di rumah antum libur berapa bulan di rumah? Nah, itu sebetulnya lahan waktu bagaimana antum bisa melatih kepekaan dan kepedulian sosial kemanusiaan. Misalkan di samping rumah itu ada orang yang sudah tua, hidup sebatang kara. Antum tahu sehari dia gak makan. Ya, kok sampai didiamkan? Berarti belum memiliki kompetensi sosial kemanusiaan. Ya, mbah-mbah jalannya sudah miring. Mbah, kok ora tiba sisan? Duh, lah ini ya harusnya ketika antum tahu itu dia tidak makan, hidup sebatang kara, kenapa satu mangkok saja tidak antum kirim, padahal rumahnya dekat? Ini kadang-kadang yang, mohon maaf ya, santri mengalami gagap pergaulan, gagap sosialisasi di luarnya seperti ini.
tidak terlatih, harus dilatih empatinya. Di kehidupan sosial kan seperti itu. Ada pula kita melihat eh, orang, mohon maaf ya, teman antum sebaya perempuan, ya pakai celana pendek, ya, antum diamkan atau antum menghindar langsung, wah ini bukan dari golonganku, jangan, sapa saja sapa, kasih dia pencerahan, ya, dengan cara yang terbaik, jangan haram, padahal ya dekati dulu saja, ya, jadi antum mulai latihan bersosialisasi coba. Tadi kepekaan sosial di sekelilingnya cek coba antum. Kalau pulang ke rumah cek orang yang jarang makan siapa di daerah antum. Yang sehari saja makan susah siapa. Deteksi 1, 2, 3. Mulai berpikir bagaimana bisa mereka makan, bagaimana. Entah itu bantuan sembako, entah itu apa, atau adakan acara, anak-anak kecil, ayo kita berlatih bersedekah, kita kasihkan mbah ini. Dan ini kan kompetensi sosial kemanusiaannya kan akan diasah di sana. Ya kan, kepedulian sosial, suka beramal, keteladanan dan tablik. Kalau sekarang ada MDMC ya, ada musibah, langsung terjun. Di situ proses kaderisasi Muhammadiyah itu nyata, ya, bukti nyata, amal nyata ya di situ. Jadi ada banjir, datang membantu, ada gempa, datang membantu. Muhammadiyah sudah punya wadah MDMC di situ. Ya, jadi itulah kompetensi kader. Ya, mereka bisa dikatakan kader, mereka adalah pasukan inti yang bergerak di sosial kemanusiaan. Nah, inilah ya yang harus kita pahami berkaitan dengan kemampuan. Kemudian mari kita lihat, saya juga melihat ke diri saya sendiri, banyak kekurangan di diri kita. Ya, saya, antum, dan rekan-rekan yang lain. Mari kita lengkapi. Jadi kita lihat 3 kompetensi inilah ya. Berapa yang belum ada dalam diri kita. Kalau belum ada, kita tambahi, kita sempurnakan. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa ini paparan yang cukup lama ya. Saya berbicara eh, sendiri di sini, antum mendengarkan dan tidak banyak memberikan apa namanya, misalkan saya tidak menyampaikan ada yang berpendapat seperti ini hanya tadi di awal ya. Maka 1 jam ini cukup lama sekali untuk saya berbicara di depan. Semoga antum paham. Kalau belum paham, nanti kita akan belajar lagi dari awal ya. Akan memahami kata per kata dari apa yang antum baca. Nanti akan saya share materi ini ya, antum bisa membacanya, bisa mempelajarinya. Yang paling penting adalah mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjadi kader yang memenuhi kualifikasi ya. Memiliki kompetensi-kompetensi yang 3 tadi. Mulai dari diri kita sendiri saja. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita sendiri. Saya akan mengecek, aduh tadi kok saya nggak ngajak anak-anak sholat, padahal saya sudah di masjid, ya. Anak-anak di kamar berisik kok saya diam. Itu saya akan harus meng-cross check diri saya sendiri. Oh ya, harusnya saya ingatkan mereka. Antum juga gitu. Ustadznya sudah adzan kok saya masih cengengesan di sini ya. Saya harus bergegas segera ngambil rukuh, kemudian saya harus keluar dari asrama dan segera ke masjid. Kompetensi sepele kan ya itu kan ya, yang sehari-hari kita hidup di sini kan ya. Tapi harus kita benahi itu. Mulai dari diri kita masing-masing. Demikian paparan materi yang berkaitan dengan kaderisasi di Muhammadiyah di pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Terima kasih, benar itu dari Allah dan jika ada yang salah pasti dari saya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya?
sertifikat ya apa. Ya apa. Tapi gini, jadi untuk mewujudkan kompetensi-kompetensi itu juga bisa diadakan berbagai macam pembinaan ya. Pertama adalah pembinaan keislaman, ya. Kan ada tuh orang yang sekolah di Muhammadiyah, dia nggak tahu sama sekali tentang al-Islam, ya, pandangan Islam tapi sesuai dengan Muhammadiyah. Kemudian pembinaan akidah tadi, selain pembinaan akidah juga ada pembinaan ahlak. Itu juga merupakan proses untuk menjadikan kader yang kompeten. Sederhananya saja, ahlak berjalan. Berjalan itu ada ahlaknya. Megal nggak boleh ya. Kesandung ya, jatuh hidungnya berdarah jadi masalah besar itu. Padahal ahlak berjalan. Waqsid fi masyika, waqdud min sautik, inna angkaral aswati la sautul hamir. Tertawa juga ada ahlaknya. Ya, tertawa terbahak dengan nada tertentu enggak boleh. Ya. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Suara yang jelek itu kan bahasanya suara apa namanya? Kuda. Bukan berarti kita menghina kuda, bukan, ya, ibaratnya, ya. Suara seperti itu. Itu dalam mewujudkan kompetensi kader ada pendidikan khusus, berkaitan dengan ahlak. Di ma'had ada apa? Etiket, iya betul. Yang berkaitan dengan ahlak, etiket. Makan saja kita tidak boleh menggunakan tangan kiri, iya kan? Berpakaian saja kita ada ahlaknya, sedetail ini. Ya. Nah ini arah di pengkaderan Muhammadiyah sebenarnya di sini ya. Pembinaan keislamannya itu berkaitan dengan akidah dan ahlak. Juga muamalah duniawiyat. Ya. Muamalah duniawiyat, jual beli, kemudian nanti ada juga pernikahan. Nikah itu juga ada aturannya. Ya kayak pecah-pecah telur, lempar-lemparan telur, lemparan-lemparan batu bata, lah itu gak boleh, ya. Contoh, ya. Ini masalah muamalah duniawiyat. Tapi kader harus punya kompetensi ini, ya. Siraman di depan umum enggak pakai jilbab, gebyar kembenan, loh. Kader dari mana ini? Sekretaris NA bar, ya. Kompetensinya kader enggak memenuhi ini, ya. Karena masalah duniawiyat dia masih salah, enggak sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah. Ya. Pagi-pagi keliling pohon besar bawa sesajen. Siapa ini? Sekretaris NA, PD. Waduh, Masya Allah. Ini yang harus, arah pengkaderan harus di sini utamanya. Tadi itu ya, akidah, akhlak, muamalah duniawiyat. Ya, pas rombongan nikah biasanya kan setelah jembatan dilemparkan apa? Ayam itu ya. Masya Allah itu ada ritual-ritual khusus yang sampai seperti itu juga kita kalau sebagai kader itu sangat disayangkan sekali ya. Walaupun memang ada, karena apa? Keluarga biasanya. Kalau kita melawan ada efek tertentu memang ya. Artinya konsekuensinya sangat jauh. Apalagi seorang pelajar kemudian ngeyel. Enggak boleh gini ya, tiba-tiba di masyarakat, nah, ya. Tapi ini harus pelan-pelan memang, yang seperti ini pelan-pelan, terutama di masalah duniawiyat. Ya, pendidikannya harus dengan lemah lembut dan pendekatannya harus pendekatan yang berbeda dengan yang lain. Ini ya, kemudian ada lagi pembinaan persyarikatan, tentang sejarah Muhammadiyah dan lain sebagainya, ideologi gerakan, kemudian budaya di Muhammadiyah seperti apa. Nah, jadi itu arah pengkaderannya. Ya. Pembinaan keislaman, pembinaan jiwa gerakan, pembinaan keilmuan wawasan, pembinaan kepemimpinan dan manajemen, pembinaan penguasaan keterampilan, informasi dan keilmuan. Pembinaan-pembinaan inilah yang diharapkan bisa mewujudkan standar kompetensi, ya, bisa mengejar standar kompetensi seorang kader. Nah ini ya. Jadi kalau antum ada pembinaan apa, pembinaan ini, adakan acara apa, ikut, ya. Biar kompetensi kita semakin baik. Ya. Terima kasih, ini tambahan sedikit dari saya.
Ada pertanyaan?